Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mouse. Sebelum kita menggunakannya, kita harus memahami bagian-bagian dari mouse tersebut. Mouse itu seperti yang anak-anak ketahui, artinya adalah tikus. Jadi bentuknya seperti tikus. Oke. Kalian bisa lihat ini mouse terdiri dari beberapa bagian. Yang sebelah kiri, yang sebelah sini ini namanya tombol kiri. Yang sebelah sini namanya tombol kiri. Kemudian yang sebelah sini namanya tombol kanan. Sebelah sini. Kemudian di sini ada seperti roda, atau ini namanya roda penggulung atau fungsinya untuk scroll ya. Nah, nanti kita bahas fungsinya. Ini jadi bagian yang pertama adalah sebelah kiri, ini adalah sebelah kanan. Jadi tombol sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di baliknya ini ada sensor, ya, ada sensor, lampu sensor ya. Ini mendeteksi kalau mouse itu digerakkan. Nah, kalau digerakkan itu kursornya akan bergerak sesuai dengan arah gerakan mouse. Jadi kalau kita putar, dia juga berputar. Nah, itu. Oke, selanjutnya kita pahami dulu cara menggunakan tombol-tombolnya. Oke, yang sebelah kiri itu ditekan pakai jari telunjuk. Oke, ditekan pakai jari telunjuk, bukan pakai jari kanan, jadi payah. Atau yang sebelah kanan itu juga tidak usah repot-repot, ditekan pakai jari telunjuk. Nanti jadi cara memegang mouse dulu. Cara memegang mouse kalau begini itu tidak benar ya. Jangan takut-takut. Jadi kalau diginikan ya nggak enak. Jadi bukan begini cara megang mouse-nya ya. Jadi begini. Jadi jari telunjuk dan jari tengah itu difungsikan atau digunakan. Nah begini. Tidak usah ditekan, yang penting digerakkan dulu. Ini nempel saja, nggak usah ditekan dulu. Oke. Nah, begini caranya. Nah, selanjutnya sekarang tadi Bapak bilang ini tombol kiri dan tombol kanan, ini adalah penggulung. Nah, cara menggunakannya adalah dengan cara ditekan, klik pelan saja, klik gitu. Nah, tuh kedengaran suaranya. Tek gitu. Oke. Yang kanan juga sama, tek gitu, sekali saja. Jangan menekan mouse begini ya, atau sampai bertenaga. Oke, jadi jangan menekan tombol ini terlalu kuat. Nggak usah kuat-kuat, jadi santai saja, tak gitu, tik tik. Nah, seperti suara dia, tik. Nah. Oke, sekarang kita pahami dulu fungsi masing-masing dari ketika kita menekan tombol atau menggerakkan roda ini. Nah, menggerakkan roda pakai apa, Pak? Pakai jari telunjuk saja ya, pakai jari telunjuk saja. Nanti kalau sudah biasa ini nggak perlu kita bahas. Tapi karena bagi anak-anak yang masih belum tahu, belum pernah memegang mouse, nah, seperti itu caranya ya. Oke, nah, silahkan digerakkan ke mana yang sesuai keinginan kita, ke kiri, ke kanan, berputar misalnya. Nah, perhatikan di layar itu kursornya bergerak ya, bergerak sesuai dengan arah gerakan dari mouse ini. Oke. Selanjutnya kita mulai membahas tentang ini namanya klik ya. Kalau ditekan sebelah kiri namanya klik. Klik saja itu artinya menekan tombol kiri satu kali. Nah, itu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjuk. Nah, menunjuk. Nah, misalnya mau nunjuk program mana yang mau ditunjuk sini. Kalau di desktop ini klik satu kali itu menunjuk saja. Nah, begini. Tapi kalau di bagian bawah ini namanya di text bar. Text bar itu cara membukanya cuman diklik sekali. Nah, misalnya Bapak males ngeklik 2 kali, ini sudah Bapak letakkan di bagian text bar ini, nanti bukanya cuman diklik aja. Tapi kalau yang di sini, yang di bagian desktop ini namanya, itu cara membukanya klik 2 kali. Apa itu klik 2 kali? Atau istilahnya disebut dengan double klik.
double klik. Oke, contoh, kalau klik saja itu tidak terbuka kalau yang di depan ini, maka kita harus double klik. Cara double klik itu artinya mengklik tombol mouse sebelah kiri sebanyak 2 kali dengan tempo yang cepat. Contoh, coba buka ini ya, Chrome-nya, yang di sini, yang di desktop ini. Klik 2 kali tadi, temponya cepat. Oke, Bapak tutup. Klik 2 kali lagi, perhatikan jari telunjuk Bapak, jari telunjuk ya, 2 kali, tek tek. Oke. Yang lainnya sekali saja. Kalau misalnya kita mau memilih kemudian mengkliknya, itu sekali saja. Jadi 2 kali itu hanya untuk membuka program atau membuka sebuah dokumen yang tersimpan. Jadi membuka dokumen yang dibuat oleh sebuah program itu 2 kali ya. Seperti ini. Oke. Tadi klik adalah menunjuk saja kalau dia digunakan untuk di desktop ini di depan. Tapi kalau di bagian text bar, Bapak ulangi, itu untuk membukanya. Contoh, ini Bapak klik. Bapak klik ini sekali ini kliknya. Terbuka juga, tapi kliknya yang di bawah ini sekali saja. Oke. Nah, selanjutnya tadi klik sudah, kemudian double klik sudah. Kemudian ada lagi namanya triple klik. Triple klik itu mengklik mouse-nya ini sebelah kiri sebanyak 3 kali. Untuk apa? Jarang digunakan sih ya, tapi sesekali dia digunakan. Untuk apa dia? Contoh, anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini ada sebuah paragraf. Ini namanya paragraf. Ya, paragraf. Ini kalau kita klik 3 kali, maka dia akan kena select. Kena select itu kena blok. Perhatikan. Ini kena blok. Jadi kalau kita ngeblok atau menselect dalam satu paragraf, itu bisa dilakukan dengan triple klik. Makanya cepat, tek 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 tek. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi namanya, ini masih sekitar operasi mouse, tombol mouse sebelah kiri ya, masih sebelah kiri. Cara yang berikutnya adalah klik dan drag. Klik dan drag itu untuk apa? Untuk mengeblok juga bisa, untuk menggeser objek yang kita pilih juga bisa. Contoh, kalau untuk mengeblok, begini, klik di sini, di awal sini, kemudian digeser. Di mana kamu berhenti, ya di situ berhenti. Berhenti dia di sini. Berhenti. Kalau kita kebanyakan, nggak usah dilepas dulu. Kalau dilepas dulu, ini terputus nih. Terputus. Kalau terlalu banyak, padahal kita mau ngeblok 2 paragraf saja, tapi kebanyakan misalnya, maka cara membuang yang blok select yang kelebihan tadi, diklik aja di tempat lain, di tempat kosong, tek gitu. Nah, kita ulang ya. Perhatikan. Klik, tahan, geser. Kalau kelebihan, jangan dilepas dulu. Tarik lagi ke atas. Tarik lagi ke atas. Begini caranya. Ini masih Bapak tahan mouse-nya ini, belum Bapak lepas. Jadi klik dan drag namanya. Oke. Klik, tahan, geser. Itu namanya klik dan drag. Fungsinya yang pertama mengeblok ini seperti ini. Nah, ini belum Bapak lepas ini ya. Perhatikan. Oke. Kalau paragrafnya banyak, ya harus diselect begini, beberapa begini. Gini. Tapi kalau satu, bisa gunakan triple klik tadi. Triple klik. Gitu. Oke, sekarang itu fungsi klik dan drag yang pertama untuk ngeblok. Triple klik sudah. Oke, kita coba. Klik dan drag itu fungsinya yang berikutnya adalah menggeser objek, memindahkan objek. Contoh ini, Bapak geser. Ini Bapak geser-geser, ini Bapak klik, tahan, geser. Begini. Sama, ini juga sama. Klik, tahan, geser. Pindah dia. Sama kalau kita di handphone, di Android kita, klik, tahan, geser, itu ditekan, disentuh layarnya agak lama. Itu. Kemudian ada lagi di sini juga sama ya, sama. Ini juga bisa dipindah-pindahkan. Pindah ke sini ya, kurang enak. Klik, tahan, geser. Itu untuk memindahkan objek. Kalau dia objek
Tapi kalau dia itu berupa paragraf tulisan, itu klik dan drag itu ya mengeblok begini ya. Di dalam sini juga bisa untuk menggeser objek. Misalnya begini, Bapak mau memindahkan tulisan ini. Nah, oke. Ini juga. Misalnya lagi lah. Ini mau Bapak pindahkan. Setelah kita blok, tab blok dilepas nih. Nah, Bapak blok dulu, kemudian Bapak lepas. Nah, ya. Kemudian jangan dibuang bloknya. Kita tarik. Dia akan pindah tempat. Sama aja. Nah, begitu. Jadi klik dan drag itu bisa untuk mengeblok atau memindahkan objek. Nah, objeknya itu ya tergantung. Kalau dia berupa program yang seperti ini ya klik saja tahan geser ya. Tapi kalau objeknya berupa teks ya tentu harus kita pilih objek mana dari sekian banyak objek ini yang akan kita pindahkan begini. Nah, itu fungsi dari klik dan drag. Oke. Selanjutnya klik sudah, kemudian double klik sudah, kemudian triple klik sudah, klik dan drag. Nah, itu ada 4 ya, ada 4 operasi dari tombol mouse yang sebelah kiri ini yang kita tekan pakai jari telunjuk. Oke, kemudian kita lanjutkan klik kanan ya. Klik kanan itu pakai jari tengah, jangan pakai jari telunjuk, payah ya. Misalnya begini, mau suruh klik kanan pindah dulu jarinya, repot. Nah, pakai jari tengah inilah, pakai jari tengah. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan klik kanan untuk beberapa kegunaan. Perhatikan, ini tadi program ini bisa kita buka dengan double klik, tapi bisa juga dengan cara klik kanan. Sebenarnya klik kanan itu fungsinya adalah untuk menampilkan menu atau opsi atau pilihan dari sebuah objek yang kita klik kanan tersebut. Nah, contoh, misalnya ini Bapak klik kanan, maka memunculkan menu tersebut. Mau diapakan dia? Misalnya gitu. Mau dibuka kah? Mau ditaruh di start kah? Atau buat create shortcut dan lain-lain. Nah, masing-masing objek itu berbeda, tentu sesuai dengan programnya masing-masing. Misalnya ini tadi kalau klik kanan pilihannya banyak, sesuai dengan kegunaan dari program tersebut. Mau diapakan? Dia itu bisa diapakan, itu dipotong, di copy, di delete, di rename, atau yang lain-lain, atau di open. Jadi orang ada juga yang biasa klik kanan pilih open. Nah, itu klik kanan. Klik kanan itu sekali saja ya, tidak ada klik kanan 2 kali, kecuali dia sudah memilih menu yang lain gitu. Misalnya ini Bapak klik kanan nih, klik kanan. Ini diklik kanan lagi, ya muncul, menunya muncul. Tapi klik kanan dalam satu objek itu cuma sekali. Kalau sudah menemukan menu yang lain, bisa juga diklik kanan. Tapi klik kanan itu tidak ada namanya double klik kanan ya. Klik kanan itu sekali untuk menampilkan menu. Istilahnya mau diapakan dia gitu. Jadi untuk mengetahui sebuah objek itu bisa diapakan saja, itu diklik kanan saja. Contoh di ruang kosong ini, di desktop, Bapak klik kanan, muncul. Mau diapakan desktop ini? Nah, ya, mau diapakan? Mau di view-nya tampilannya jadi kecil. Nah, nanti ini program ini kecil-kecil. Nah, itu. Jadi klik kanan itu memunculkan menu terkait dengan objek yang kita pilih. Nah, seperti itu. Kita kembalikan. Oke. Mau di refresh, refresh begini ya. Klik kanan. Di klik kanan caranya ya klik pakai jari tengah. Nah, klik gitu. Klik. Oke, sekarang klik kanan cuman itulah fungsinya ya. Jadi klik kanan memunculkan menu terkait dengan objek yang kita klik tadi. Gitu. Mau diapakan dia gitu. Oke, selanjutnya kita gunakan scroll, namanya ini scroll ya. Ini rodanya ini. Nah, kita buka di sini di dokumen ya, di dokumen ini.
Nah, ini ketika Bapak gerakkan di sini, begini, ini Bapak gerakkan, ini gerakan gulung layar, ke atas ke bawah, gitu. Ya, sama kayak di handphone kita, di handphone sama ya, cuman bedanya pakai sentuh digeser, ini ya digulung saja. Nah, bisa juga ini diklik tahan geser di sini di bagian samping sini. Nah, tapi bisa kita diganti dengan ini gerak-gerakan seperti ini ya. Oke, Bapak kira cukup untuk atau cara mengoperasikan mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.